setiap kita mesti dan harus mengetahui formulasi jitu bagaimana mempertahankan keutuhan rumah tangga di tengah-tengah gempuran badai fitnah di akhir zaman. Kita tahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai penutup yang bagi sisi saya nanti saya akan alihkan kepada Ustaz Mirwan untuk menyempurnakannya. Yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah tentang prestasi syaitan yang paling spektakuler dan mendapatkan apresiasi paling tinggi dari iblis. Apa kira-kira prestasinya syaitan? Yang paling fenomenal, yang paling spektakuler dan mendapatkan apresiasi yang paling tinggi dari iblis, rajanya. Apa kira-kira? Ceraikan. Merusak rumah tangga orang-orang beriman atau manusia secara umum. Rasulullah mengatakan inna iblisa wada'a 'arsyahu 'alal ma' summa yab'athu sarayahu fa'adnahu minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air atau di lautan. Lalu dari sanalah dia mengirim para tentaranya, syaitan-syaitan. Orang yang paling terdekat posisinya atau syaitan yang paling terdekat posisinya di singgasana syaitan adalah yang paling besar fitnahnya, malapetakannya bagi manusia. Fayatihi ahaduhum, maka datanglah melapor salah satu dari syaitan-syaitan itu setelah dikirim untuk merusak, menggoda manusia. Fa'altu kadza wa kadza, aku telah melakukan ini dan itu. Dia sebutkan aneka maksiat yang telah ia lakukan bersama dengan manusia. Lalu iblis mengatakan, "Ma fa'alta syai'an?" Engkau belum melakukan apa-apa juga. Engkau belum melakukan apa-apa juga. Ma fa'alta syai'an? Engkau belum melakukan apa-apa. Tidak diberikan apresiasi, sehingga datang satu syaitan mengatakan, "Mazidu ma'ahu hatta." Mestinya itunya di sini menghadap ke sana. Oke lah. Ini untuk biasa saja kan, supaya menghilangkan ngantuk kita. Termasuk ngantuk saya sebenarnya yang semalam tidak tidur. Apa kita ini? Jadi ketika pada akhirnya ada satu syaitan yang datang melapor kepada iblis rajanya di singgasana itu, dia mengatakan, terus menyertai si fulan itu hingga aku berhasil menceraikan keduanya. Lalu tiba-tiba iblis sang raja syaitan itu mengatakan, "Ni'ma anta, engkaulah yang paling istimewa." Lalu kemudian syaitan itu didekatkan kepadanya. Jadi ternyata ma'asyiral muslimin, target utama dan pertama syaitan terhadap kita bagaimana dia menghancurkan keluarga kita. Maka kalau ada istri moro-moro sama suaminya, waspada. Jangan-jangan kita terjadikan panah iblis untuk menghancurkan rumah tangga. Kalau ada suami yang kikir, pelit, medit kepada istrinya, hati-hati. Jangan-jangan kau juga sudah jadi panah dari panah-panah syaitan untuk menghancurkan keluarga. Karena marah-marahnya istri itu membuat hati sang suami tak nyaman lagi bersama dengan dia di sisinya. Demikian pula kikirnya suami itu tak membuat nyaman seorang wanita digandeng bersama dengan lelaki yang kikir dan pelit. Demikian para muslimin, mukadimah yang dapat saya sampaikan. Nanti kita alihkan kepada Ustaz Mirwan untuk ini. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lana az-zawaj wa ja'ala baina zawjaini mawaddatan wa rahmah wa ja'ala fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala rasulil qa'il idza arada Allah 'azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihim wajh. Ahlan wa sahlan wa marhaban, kami persembahkan aturkan kepada para ummahat, para abah, ummahat karena umum ya, para abah, para ummahat, ikhwah, sahabat sekalian, semoga saja senantiasa dalam lengkapan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sentuhan kasih-Nya. Alhamdulillah, merupakan kegembiraan dan kehormatan bisa bersamai para abah dan ummahat sekalian. Meskipun saya mencium juga di sini ada bau-bau para jomblo, meskipun dengan beragam variannya. Ada bau dosen, jomblo senior, ada juga jomblo kokoh. Alhamdulillah kita dipertemukan pada tempat yang lebih indah. Meskipun saya mohon maaf kalau mungkin tidak berada pada kondisi yang paling fit. Ya, semalam acara sampai jam 12, kegiatan khusus para lelaki yang tidak saya sebutkan di tempat ini. Dan ketika melakukan perjalanan setelah subuh, saya dari rumah berangkat bersama dengan Ustaz Fadlan, saya mulai merasakan kondisi yang agak berbeda. Jadi suara agak lain, kemudian detak jantung juga berbeda, dan dada terasa sedikit sesak. Saya awalnya kira karena AC-nya Ustaz terlalu keras, tapi ketika saya cek baik-baik, ternyata ini terjadi karena separuh nafas seperti dari AC. Kita bersaudara para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki rumah tangga yang harmonis dan bahagia adalah damba dan harapan setiap insan. Apatah lagi yang sementara membina rumah tangga. Karena ketika lembaran kitab pernikahan telah digelar, sejuta impian dan harapan tertawa kuat di benak dan hati pasangan suami istri. Bagaimana dengan jiwa dan kebahagiaan cinta, itulah yang akan menghiasi lembaran-lembaran kitab pernikahan mereka. Namun faktanya tak semua bahtera cinta bisa berlayar sesuai dengan rencana. Dengan sapuan ombak dan terjangan badai, terkadang di sana membuat bahtera cinta itu menjadi karam dan berhenti di tengah jalan. Banyak hari ini kita dapatkan di antara dua jiwa ketika melewati proses PPKN, perkenalan, pertemuan, khitbah dan menikah, melewatinya dengan suasana begitu baper. Ketika dilamar, ya ketika suami masang cincin di jari jemarinya, kemudian baca-baca seperti ini, jadi mudah ubun-ubunnya, ya sampai akhirnya keduanya berjalan bergandengan tangan melepas saja di tepi pantai. Itu dilewati dengan suasana penuh baper. Ketika mulai menjalani pernikahan, maka baper itu berubah menjadi korban perasaan yang endingnya bagasi bahagia gagal sengsara. Apalah artinya senyum bahagia penanti di atas kursi pelaminan? Apalah artinya canda tawa ketika keduanya berjalan bersama bergandengan tangan melepas saja di tepi pantai jika nantinya hanya menikmati perihnya duka di penghujung cerita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan pasangan suami istri di dalam mendesain rumah tangga menjadi keluarga harmonis acap kali menghadirkan kegalauan dan kesedihan yang mendalam pada ruang hati pasangan suami istri. Banyak pernikahan hari ini hanya indah secara fiksi dan mengerikan secara fakta. Banyak pernikahan hari ini seperti parfum yang wangi di awal tapi akhirnya hilang. Ketika berjumpa dengan laki-laki dan perempuan yang ternyata tidak menjanjikan
harapan sebagaimana yang dia inginkan. Maka ketika kondisi seperti ini, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan rumah tangga. Saya tanya, antum ingin tidak sukses membina rumah tangga? Maka ini sangat tergantung dengan kekuatan pasangan suami istri. Bagaimana ketahanan keluarga dari suami dan istri. Jadilah laki-laki yang berprestasi. Prestasi seorang laki-laki yang ia torehkan dalam lembaran kehidupannya adalah ketika berhasil meyakinkan seorang wanita untuk bersedia menerima proposal cintanya. Ini sebelum menikah, usaha muhawalah, ternyata dia mampu meyakinkan seorang wanita untuk bisa menerima proposal cintanya. Berarti tidak usah. Kemudian setelahnya dia sukses menempati singgasana hati istrinya dan mampu menggandeng istrinya hingga berlabuh di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah laki-laki yang hebat. Karena kalau mau menikah dipastikan, karena kita tahu ketika ada dua insan yang saling menyimpan rasa, solusi terbaiknya apa? Kalau ada dua insan saling menyimpan rasa, apa dilakukan pada ideal? Halalkan, karena berani mencintai, berani menikahi, itulah lagi sejati. Kan seperti itu. Dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah nomor 1867, mohon maaf 1847, disebutkan lam yura lil mutahabbaini mithlan nikah. Tidak ada ekspresi yang paling tulus antara dua insan yang saling mencinta kecuali lewat bingkai pernikahan. Adapun di luar itu, meskipun terasa indah, sejatinya dia hanya romantisme talenta atau romantisme palsu. Jadi ikhwas sekalian, kalau antum ingin buktikan setelah nikah. Pilihan tak cuma dua. Kalau bukan gaskan. Kalau bukan gaspol, gas kencang. Itu pilihan tak. Ya, kalau antum ingin merasakan itu, karena pernikahan adalah jalan satu-satunya bagi orang-orang yang beriman untuk mengekspresikan cinta kasih dan menyalurkan hasrat fitrah dengan cara yang benar, lega dan terhormat. Dan kunci sukses dalam rumah tangga sebenarnya dua, Ustaz. Yang pertama husnul ibadah, yaitu CLBK, cinta lillah bersemi kembali. Cinta lillah bersemi kembali. Karena barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Dan tidaklah rumah tangga hancur sebagaimana tadi diceritakan oleh Ustaz, melainkan karena dosa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "La tawada isnani tsumma furiqa bainahuma illa bidzanbin yuhdithu ahaduhuma." Tidaklah dua insan yang saling mencinta, awalnya saling mencinta, kemudian hubungan mereka retak, bahkan terpisah, melainkan karena dosa yang dilakukan salah satu di antara keduanya. Maka kalau ingin jaga rumah tangga, maka dengan beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah mahligai rumah tangga yang dibangun di atas pondasi iman, itulah cinta sejati yang menuntun jiwa-jiwa untuk senantiasa saling mengingatkan dalam ruhiyah ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan segitiga cinta. Ada pria, ada wanita, dan Allah Subhanahu wa taala. A successful marriage is always a triangle, a man, a woman, and Allah. Pernikahan yang sukses akan senantiasa berbentuk segitiga. Ada pria, ada wanita, dan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti dua insan yang saling mereka cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mencinta sekedar syahwat, maka dia akan tenggelam dalam nafsu semata. Tapi barang siapa mencinta karena Allah, maka niscaya dia akan tenggelam dalam lautan kebahagiaan. Maka ingat, kunci sukses, fondasi sukses pertama dalam rumah tangga bukan cuma urusan law, bukan juga urusan fulus. Ya, memang betul pengantin baru ketika ketemu sama suaminya masih kak adik, kak muka pergi terbiak dulu lah. Langsung istrinya kasih begini, suaminya balas oke, ya, bahkan begini. Kan lihat, setelah berjalan kehidupan ternyata keras kehidupan.
Kemudian pagi ke Abi Umi, ya, Bi, pergi dulu lah tarbiyah, kemudian shopping. Ya, sebetulnya saya terangkan. Bukan itu, tetapi dia mesti bagaimana dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah husnul isyraq. Yang pertama tadi husnul ibadah, jaga ibadah, karena saya sering mengatakan yang namanya teori cinta dan sakinah itu mengkosong. Itu mengkosong semua. Kalau cuma itu saja dan tidak ada yang kedua, tidak ada yang pertama. Yang meskipun Anda sudah sampai dan sudah menyampaikan banyak hal, tetapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menjadi bencana. Betul tidak? Godaan hari ini besar tidak? Terutama bapak-bapak. Ya? Yang banyak menggoda bapak siapa? Gadis atau janda? Saya tanya. Ya kan? Coba. Kalau sudah ada Facebook, di Facebook itu ketika sudah tertulis, coba. Ketika perempuan tulis di situ tentang dia pakai cara, pakai tidak dan sebagainya, kadang tulisan itu mancing para laki-laki yang pada jiwanya terdapat unsur serigala. Ya semua laki-laki ada potensi menjadi serigala. Dia tulis di situ. Ya contohnya, buat apa makan udang kalau masih ada kelapa muda? Buat apa milih foto kalau masih ada papa muda? Tiba-tiba langsung bilang, masih papa muda. Ya, ada bilang masih muda. Banyak godaan yang terjadi, banyak godaan yang terjadi dan tidak bisa diredam kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itulah husnul isyraq, memperlakukan pasangan dengan cara-cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Khairukum li ahli. Kata para ulama kita, dan terhadap kita mukhtasar tafsir Quran Karim halaman 80, bahwa interaksi yang terjadi antara suami istri dibangun di atas 3 prinsip. Yang pertama at-takrim, menghargai pasangan. Yang kedua adalah mawaddah, curahan cinta kasih. Yang ketiga ada hukuk, memenuhi hak pasangannya. Memenuhi hak pasangannya. Karena prinsip yang perlu kita pegang adalah sekalian, cinta itu bisa tidak dipaksa. Cinta bisa tidak dipaksa. Cinta pasangan bisa dipaksa. Cinta tidak bisa dipaksa, tapi dia bisa diusahakan. Saya tanya kenapa sampai antum suka ada bisikan? Ada nggak bisikan? Teman-teman, kenapa antum suka sama dia? Kalau mukanya mungkin pas-pasan. Kenapa? Karena dia peduli dan perhatian. Begitulah yang namanya cinta dalam kehidupan rumah tangga. Al-hubbu syukurun mutabadil. Cinta adalah tentang perasaan yang saling berbalas, dan cinta adalah tentang perbuatan dan pengorbanan. Sekedar kata-kata yang bisa tidak adalah omong kosong. Maka perlu Ustaz kita aktualisasikan cinta, dan saya perhatikan ini kemungkinan berbakat sebenarnya. Ya, sangat berbakat untuk bisa menjalankan cinta pada tempat yang halal, caranya diusahakan, salam aman, sapa mesra, mengukir senyuman, cumbu rayu, canda tawa. Maka semuanya ini insya Allah akan membuka cakrawala cinta yang terus dan menghadirkan kebahagiaan yang sempurna dalam relung hati dua jiwa. Intinya, ada nggak cerita? Ada kan? Maka seringkali pada tempat yang halal, karena Allah ingin lihat bagaimana adanya cinta kasih dalam kehidupan suami istri. Tadi saya katakan, saya bacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada mukadimah, pada hadis Imam Ahmad nomor 24.427. Di antara tanda kebaikan pada sebuah keluarga ketika Allah hadirkan di tengah mereka keharmonisan, kelemahan kita. Maka tiada cara kuat untuk menaklukkan sang bidadari kecuali dengan kelembutan. Maka banyak belajar ya. Untuk itu mungkin bisa dengan ceramah 7 tips itu melelehkan kasih jiwa. Ya, untuk hafal, bisa baca, bisa dengar, rengkuh cinta suami, raih hidup ilahi. Artinya apa? Kapan suami istri bisa menjalankan sesuai dengan SOP syariat. Kalau dia ingin bahagia dalam kehidupan rumah tangga sukses, dalam kuncinya 2 ya. Yang pertama, bertakwa kepada Allah, waliyataqullah waliyatul qalam sadida. Bertakwa kepada Allah dan komunikasi yang baik dengan para pasangan suami istri. Walaupun fatabayyanu baina amri wa baina zawjain, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya tafsir
Terus ketika 44 beliau mengatakan tidak ada ikatan persahabatan yang paling indah antara dua ruh melebihi hubungan antara suami istri, karena istri adalah teman hidup dan bukan kawan